Frater, Ibu Bapak pengurus yayasan dan eksekutif beserta jajarannya, Ibu guru dan karyawan serta teman-teman KKL, selamat siang, berkah dalam. Terima kasih sudah hadir di acara kami sosialisasi perpustakaan Kolose Loyola. Puji Tuhan, kita sampai sekarang masih diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada perpustakaan Kolose Loyola untuk mensosialisasikan program otomasi baru kita, yaitu library, dan mengingatkan kita kembali kepada program otomasi yang sudah berjalan sejak 2015. Untuk presentasi akan kami bagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama, presentasi mengenai e-library dan SLIM Senayan 9, Bulian, yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Cika. Untuk sesi kedua, kami akan mengenalkan e-resource yang nantinya disampaikan oleh Bapak Vano. Baik, sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu staf perpustakaan. Saya, Arumira Sari, biasa dipanggil Mira. Sedangkan staf yang baru kita adalah Ibu Cika, Anindya Nur Laksita, dan Bapak Silvano Surya Anggono. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Pak Terudi, Ketua Yayasan Loyola, kepada Ibu Bapak pengurus yayasan dan jajarannya, beserta eksekutif, kepada Pak Terviko, Kepala sekolah kita, kepada Bapak Ibu guru yang tidak lepas perannya dari beliau untuk mengarahkan siswanya selalu menggunakan perpustakaan atau berkunjung di perpustakaan. Beliau-beliau inilah yang selalu mendukung perkembangan perpustakaan SMA Kolose Loyola. Dari tahun pertama saya jadi staf perpustakaan SMA Kolose Loyola, yaitu di tahun 1984 sampai sekarang, perpustakaan selalu dapat perhatian yang luar biasa. Terima kasih Romo, Pater, Bapak Ibu Guru. Tanpa dukungan tersebut, perpustakaan Kolose Loyola tidak akan seperti yang sekarang ini ada. Perpustakaan yang boleh dikata menuju ke perpustakaan era Industri 4.0 yang sekarang menuju ke perpustakaan Society 5.0. Kami bersyukur juga kepada Yayasan Loyola yang telah membangunkan gedung perpustakaan baru yang disebut Perpustakaan Glen, yaitu perpustakaan yang didukung dengan adanya gedung-gedung lain. Glen singkatan dari Galeri, Library, Archive, and Museum. Ini saya tahu kalau perpustakaan kita disebut perpustakaan Glen atau perpustakaan masa depan, yaitu pada saat saya dan Mr. Lantang diutus oleh Pater Viko untuk mengikuti seminar nasional di UI. Dan saat itulah kebetulan kami terpilih masuk menjadi 5 besar dari kurang lebih 100 peserta yang mendapatkan kesempatan untuk sharing. Nah, pada saat itulah saya izin kepada panitia untuk membagikan video perpustakaan Kolose Loyola yang baru, yang disebut perpustakaan Glen tadi. Dan terakhir saya dapat kabar dari Perpusnas, yaitu Perpustakaan Nasional, karena saya juga mengirimkan videonya ke salah satu kepala bagian di Perpusnas. Kemungkinan perpustakaan SMA Kolose Loyola akan dijadikan perpustakaan percontohan kalau itu diizinkan oleh Loyola. Sekali lagi terima kasih Pater, Ibu Bapak semuanya atas dukungannya.
Baik, sebelum masuki ke acara sosialisasi program e-library, perlu diketahui bahwa e-library punya kita bekerja sama dengan Gramedia. Jadi semua koleksi, baik buku, koran, dan majalah, otomatis dari terbitan Kompas Gramedia. Dan kami berharap mungkin untuk kedepannya juga kami akan dilanggankan dengan atau bekerja sama dengan penerbit-penerbit lain. Demikian pengantar saya. Terima kasih Pater, Ibu Bapak, dan teman-teman KKL. Selamat mengikuti dan selamat berkunjung di e-library SMA Kolese Loyola. Tetap semangat untuk semuanya. Maaf, ada tambahan. Nanti setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab. Bagi siswa atau teman-teman yang mau bertanya, bisa menyampaikan melalui kolom chat. Dan apabila tidak ada pertanyaan, maka kami akan langsung ke sesi selanjutnya, yaitu sesi e-resource. Demikian pengantar saya. Terima kasih. Monggo silahkan Ibu Cika untuk segera menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada yang diberikan kepada saya, Bu Mira. Selamat siang, Pater, Frater, Bapak Ibu pengurus yayasan dan jajarannya, juga Bapak Ibu guru dan teman-teman KKL sekalian yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Cika Anindya, bisa dipanggil Bu Cika. Pada hari ini nanti saya akan membahas mengenai sosialisasi e-library dan web perpustakaan Kolese Loyola. Saya akan bagikan dulu. Bentar. Ya, jadi e-library Loyola College ini merupakan sebuah aplikasi yang di dalamnya berisi konten koleksi buku elektronik atau e-book, di mana ini baru tersedia di Play Store saja, belum bisa diunduh melalui App Store. Terdapat beberapa koleksi e-book di e-library Loyola College ini seperti novel, kemudian buku-buku koleksi umum yang lainnya. Untuk dapat mendownload aplikasi ini, kita dapat membuka Play Store terlebih dahulu, kemudian bisa mengetikkan e-library Loyola seperti yang ada pada layar. Kemudian pilih e-library Loyola College yang saya lingkari merah ini untuk diinstal. Setelah diinstal, nanti kita dapat membukanya, dan inilah tampilan awal daripada aplikasi e-library Loyola College, di mana untuk siswa-siswa bisa memasukkan NIS, menggunakan NIS-nya untuk username dan password Loyola 37. Begitu juga dengan akun yang dimiliki guru, itu bisa memasukkan email Loyola yang dimiliki, juga password yang sama, Loyola 37. Setelah berhasil login, nanti akan muncul tampilan seperti pada layar yang menampilkan beberapa koleksi e-book yang ada pada e-library Loyola College. Kemudian misalkan saja kita klik salah satunya, seperti yang pada contoh ini berjudul About Life-nya Terelie, yang kita misalkan ingin kita baca. Kita bisa klik tools pinjam pada lingkaran merah, kemudian nanti akan terunduh secara otomatis. Jika koleksi ini sedang pinjam atau tidak tersedia, teman-teman KKL dan Bapak Ibu guru sekalian bisa klik untuk beritahu saya di lingkaran merah itu, supaya nanti ketika koleksi ini kembali tersedia bisa langsung dapat baca. Ini merupakan contoh isi daripada koleksi e-book yang ada pada contoh, karena memang belum diizinkan untuk men-screenshot atau
merekam ya, seperti itu. Selanjutnya untuk peraturan peminjaman koleksi yang ada di Library Loyola College ini, jumlah koleksi yang dipinjam maksimal adalah 2 buah koleksi terdiri dari 1 novel dan 1 koleksi umum atau dua-duanya koleksi umum dengan durasi peminjaman koleksi untuk buku selama 14 hari, kemudian majalah 2 hari, koran selama 1 jam. Peminjaman koleksi akan berakhir secara otomatis sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tidak dikenakan denda seperti itu. Kemudian ketika nantinya akan melakukan login dan menemukan kesulitan, ini bisa disampaikan melalui email yang tertera pada layar. Nanti bisa diisikan pada format subjeknya, ada NIS, kemudian nama, email yang aktif, lalu kelas dan keluhan yang dialami. Ada juga link untuk data siswa, ini untuk pengecekan kami. Kalau ada data yang mungkin saja berubah untuk akun e-library Loyola College. Kemarin kami juga sudah menyampaikan ini melalui wali kelas masing-masing, dan sudah ada yang mengisi juga seperti itu. Kemudian ini untuk mengganti password, ini kita bisa klik tools menu di kiri atas yang terdapat lingkaran merah. Kemudian nanti akan berubah tampilannya menjadi seperti ini, passwordnya sesuai yang diinginkan. Ini ada sedikit contoh tentang login dari saya ambil dari salah satu akun siswa. Jadi ini ketika mulai login, kemudian ditampilkan tampilan awal e-library seperti tadi. Lalu ini ketika proses peminjamannya, klik pinjam di sini. Ini sedang proses pengunduhan, belum dapat dibaca. Nah, sebenarnya ini harusnya muncul, tapi memang belum ada izin dari aplikasinya sehingga tidak bisa dimunculkan. Mungkin ini untuk menjaga keamanan hak ciptanya, seperti itu. Selanjutnya ini tutorial untuk akun guru ya, saya ambil secara random. Ini juga proses login dan tampilan awalnya. Kemudian ketika kita pilih mana yang akan kita baca, lalu bisa klik pinjam. Ini sedang proses pengunduhan. Nah, selanjutnya bisa dibaca, tapi memang tidak terlihat ya di sini. Jadi hanya untuk pribadi aja. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai aplikasi e-library Loyola College ini? Kalau belum ada, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai web perpustakaan SMA Kolese Loyola yang memakai program otomasi SLIMS. SLIMS ini Senayan Library Management System merupakan perangkat lunak yang bersifat open source. Perangkat tersebut digunakan untuk sistem manajemen perpustakaan. Jadi membantu pekerjaan pustakawan mengelola kegiatan yang ada di perpustakaan, mulai dari mendata buku, kemudian keanggotaan, layanan, bahkan pengolahan dan pelaporan-pelaporan yang lainnya. SLIM ini dikembangkan oleh tim Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional RI yang pertama kali dikembangkan pada November 2006 dan dirilis 1 tahun kemudian. Nah, dalam upaya memfokuskan perkembangan SLIMS, maka terbentuklah SDC atau Senayan Developers Community yang dikoordinatori Bapak Hendro Wicaksono. Seperti itu. Nah, ini merupakan tampil SLIMS perpustakaan kita.
Dengan dilakukannya pengembangan untuk penyempurnaan program SLIMS memiliki banyak versi dan beberapa versinya itu berbeda-beda ya seperti itu. Jadi ada yang memang masih mengalami kegagalan, kekurangan-kekurangan, kemudian sampai hari ini yang terbaru adalah SLIMS 9 Bulian yang baru rilis 1 tahun yang lalu, tepatnya Februari 2020. Seperti itu. Ini merupakan tampilan untuk melakukan penelusuran koleksi yang ada di perpustakaan SMA Kolese Loyola. Kita bisa menuju pada alamat yang tertera pada layar, kemudian akan tampil seperti ini. Lalu kita bisa memasukkan kata kunci yang diinginkan, seperti yang ada pada merah, atau juga bisa melalui berdasarkan pengarang, subjek, atau nomor ISBN atau ISSN yang tertera pada buku. Penelusuran juga bisa dilakukan dengan advanced search jika memang kita sudah mengetahui identitas koleksi buku tersebut dengan detail. Selain itu, pencarian yang terakhir ini bisa dilakukan dengan topik yang diinginkan. Misalkan ada ilmu sosial atau seni dan lain sebagainya. Seperti ini, itu ada ilmu komputer, kemudian psikologi, agama, dan lain-lain yang nanti bisa diklik, kemudian bisa langsung merujuk kepada koleksi yang bersangkutan. Di sini dalam contoh kita mengetikkan hujan, kemudian nanti akan muncul yang berkaitan dengan judul hujan, seperti pada contoh itu milik Terelie. Ini bisa kita klik view detail untuk melihat lebih rinci. Akan terdapat ringkasan singkat mengenai buku ini, kemudian informasi mengenai ketersediaan buku ini. Selanjutnya untuk peraturan peminjaman koleksi, jumlah koleksi yang dipinjam masih sama, yaitu maksimum 2 buah koleksi yang terdiri dari 1 novel dan 1 koleksi umum atau 2 buku koleksi umum. Adapun durasi peminjaman koleksi buku selama 14 hari dan dapat diperpanjang 1 kali 14 hari bila belum selesai. Peminjaman dilakukan dengan datang secara langsung ke perpustakaan SMA Kolese Loyola dengan membawa kartu pelajar. Pengembalian koleksi yang terlambat dikenakan denda sebanyak Rp200 per buku per hari, dan koleksi referensi hanya dapat dibaca di tempat. Setelah ini saya akan melakukan tutorial dalam penelusuran webnya. Misalkan saja kita ketikkan matahari. Ini akan menampilkan beberapa koleksi yang berkaitan dengan judul yang kita inginkan. Kita bisa klik lebih rinci, melihat keterangannya seperti ringkasan dan informasi ketersediaan mengenai buku ini. Atau bisa melalui pengarang. Kita bisa klikkan, misalkan Andrea Hirata. Akan muncul buku yang berhubungan dengan pengarang tersebut, Anda Hirata. Misal kita bisa klik view detail untuk melihat ringkasannya, juga informasi ketersediaannya. Penelusuran ini juga bisa dilakukan melalui topik yang kita sukai, seperti itu. Kita pilih story dan biografi. Misalkan kita pilih ini. Ya, seperti itu. Jadi bisa dilihat ada
saat ini ada yang ingin ditanyakan, bisa memberikan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan kepada teman-teman KKL sekalian dan juga Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan tentang aplikasi e-library atau web perpustakaan SMA Loyola. Ya, jadi untuk pertanyaan yang masuk ini tentang apakah ada buku import atau hanya buku lokal. Ini kalau untuk yang di perpustakaan kami itu terdapat dua-duanya. Begitu juga yang di aplikasi e-library Loyola College seperti itu. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya tentang password, itu password sama itu. Untuk password yang di e-library memang itu untuk akunnya. Jadi dengan password itu nanti kalau teman-teman siswa atau Bapak Ibu guru bisa meminjam koleksi di e-library dan bisa menggantinya. Seperti itu. Kemudian ya untuk aplikasi e-library Loyola College ini memang saat ini masih tersedianya hanya di Play Store, belum tersedia di App Store. Mungkin kedepannya nanti akan ada. Lalu ada pertanyaan juga tentang alamat email di profil. Untuk email, memang kita kan dari awal menginputkan data yang kita dapatkan dari tata usaha atau TU, sehingga agar supaya email itu memang agak sedikit sulit karena dari web adminnya juga sudah merekam yang data yang pertama. Yang dapat kita ubah itu username-nya. Seperti itu. Jadi ketika nanti username terutama untuk Bapak Ibu guru yang ingin mengganti bisa menghubungi kami. Untuk siswa kita menggunakan username yang NIS, seperti itu. Disarankan yang NIS. Untuk request buku kedepannya nanti kita akan membutuhkan usulan dari teman-teman KKL dan Bapak Ibu guru sekalian untuk request buku. Nanti link dan informasi selanjutnya akan menyusul. E-library itu berbentuk aplikasi, berbeda dengan web yang memang itu program otomasi perpustakaan, jadi tidak bisa diakses di mana saja seperti itu. Belum bisa diakses peminjamannya secara online. Ya, untuk screenshot ini belum diizinkan oleh pihak developer, jadi kita hanya bisa meminjam dan membacanya sebatas itu. Jadi kalau untuk screenshot kita belum diizinkan, jadi tidak bisa seperti yang di tutorial tadi itu tidak kelihatan karena mungkin memang diblok untuk menjaga keamanan hak kita. Ya, ada pertanyaan juga tentang apakah kalau sudah jadi KKL masih bisa mengakses yang e-library. Sebenarnya itu bisa digunakan bagi orang lain, apalagi KKL gitu. Nanti pihak yang bersangkutan bisa menghubungi kami untuk dilakukan pendataan dalam proses penginputan akun e-library. Kalau sejauh ini aplikasi e-library Loyola College masih ada di Android atau Play Store. Jadi kalau memang belum bisa di store, nanti bisa melakukan peminjaman untuk yang via web dulu. Siapa tahu ada koleksi yang diinginkan di perpustakaan kami. Ada lagi pertanyaan tentang apakah jika satu buku sudah pinjam orang lain kita tidak bisa meminjam. Untuk yang di aplikasi e-library bisa dengan mengklik ingatan beritahu saya, nanti itu akan
muncul ketika buku itu sedang dipinjam, nanti bisa diklik beritahu saya. Ketika buku itu sudah kembali tersedia, nanti kita bisa langsung membacanya. Jadi seperti waiting list. Untuk yang menggunakan email belum bisa masuk, bisa juga digunakan NIS-nya. Kami menyarankan untuk para teman-teman KKL untuk menggunakan NIS dan passwordnya yang tadi Loyola 37, nanti bisa diganti sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau nanti memang masih ada kesulitan, bisa menghubungi email yang nanti akan saya bagikan juga. Untuk via web peminjamannya memang masih offline, jadi harus datang ke perpustakaan kami dengan membawa kartu pelajar dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Untuk password itu terserah, bisa sesuai kebutuhannya. Karakternya mau huruf kecil semua atau huruf besar semua. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan sampaikan beberapa tambahannya. Seperti untuk misalkan ada yang menanyakan tentang ukuran file. Biasanya ini yang banyak ditanyakan. Untuk ukuran file koleksi e-book itu setahu saya berkisar mulai dari 7 MB sampai yang paling besar sekitar 100 MB. Untuk yang peminjaman yang bisa langsung dipinjam, ketika memang sudah memiliki akun untuk Bapak Ibu guru, email Loyola, dan juga password Loyola 37, itu bisa untuk meminjam koleksi. Begitu juga dengan teman-teman KKL yang masuk dengan NIS dan password yang sama, itu bisa langsung meminjam. Seperti itu. Kemudian mengingatkan juga untuk Bapak Ibu yang ingin mengganti username-nya bisa menghubungi kami supaya nanti lebih ringkas seperti itu. Tadi pertanyaan dari Romo Viko sudah saya jawab ya Romo. Jadi saat ini bisa langsung meminjam untuk yang di aplikasi e-library Loyola College ketika memang sudah memiliki akun yang sudah kami inputkan sebelumnya. Jadi saat ini bisa. Pertamanya tinggal download dulu, kemudian diinstal dan bisa login dengan akun dan password email Loyola bagi guru dan passwordnya Loyola 37 itu bisa diganti sesuai kebutuhan. Nah, adapun keuntungan dari e-library Loyola College ini memang kita dapat membaca di e-book dengan dapat dilakukan di mana saja. Juga tidak diberlakukannya denda. Jadi ketika kita meminjam, batas waktunya adalah 14 hari. Ketika kita meminjam hari ini, tanggal 15 Januari, maka secara otomatis akan berakhir di 29 Januari. Seperti itu. Tidak denda yang dikenakan. Kekurangannya mungkin memang aplikasi ini memang masih ada di Play Store saja, belum tersedia di App Store. Kemudian koleksinya juga masih terbatas dari penerbit Gramedia. Mungkin nanti ke depannya akan bisa jauh lebih banyak lagi koleksi dari penerbit yang lainnya. Kemudian untuk tambahan tentang koleksi dari web perpustakaan, itu bisa meminjam secara langsung atau offline begitu dengan datang ke perpustakaan kami dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian Slims ini atau web perpus kami ini memang memiliki beberapa fitur yang dapat membantu pustakawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, ya, seperti ada menampilkan laporan-laporan tentang keanggotaan, kemudian grafik-grafik dan statistik yang bisa memudahkan kami seperti itu.
web ini merupakan web yang multifungsi, jadi bisa digunakan untuk input, lalu pelayanan, pengolahan, dan berbagai pelaporan lainnya. Untuk kekurangannya emang ini belum menyediakan fitur e-book, lalu belum dapat dipinjam secara perangkat lunak. Untuk yang di web memang belum bisa login, itu karena sedang dikhususkan untuk admin saja, admin terlebih dahulu. Ada pertanyaan lagi dari Pak Viko, jika buku yang dipinjam tebal kira-kira 300 halaman, apakah tetap 2 hari? Itu batas peminjamannya 14 hari, Pak. Untuk yang 2 hari itu majalah dan koran 1 jam. Banyaknya buku yang dipinjam itu maksimum 2 buah buku, 1 koleksi novel, 1 koleksi umum, atau 2 koleksi umum selama 14 hari. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab karena singkatnya waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa membantu dan menjadi manfaat bagi KPKL sekalian. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Berkah dan Terima kasih Bu Cika yang sudah menyampaikan presentasinya. Semoga jelas ya, Bapak Ibu, untuk penjelasan dari Mbak Cika yang telah disampaikan. Semoga kita semua semakin semangat, para pemustaka KBKL lebih rajin lagi memanfaatkannya. Saya akan membacakan. Guru senang membaca. Murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca. Dan bangsa yang maju, bangsa membaca. Betul nggak, Pak Ibu? Setuju dengan kata-kata tadi? Guru yang hebat senang membaca. Murid yang pandai selalu membaca. Pemimpin besar pasti membaca. Dan bangsa yang maju, bangsa membaca. Terima kasih. Ayo, mari Bapak Ibu KBKL, Frater, kita lebih rajin lagi berkunjung ke perpustakaan. Yayasan sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita KBKL. Dengan senang hati loh, untuk membangunkan semuanya itu. Saya senang karena saya mendapat perpustakaan yang luar biasa. Eman-eman kalau kita tidak memanfaatkannya. Baik, sebelum memasuki sesi kedua tentang e-resource, akan saya bacakan pengumuman tambahan. Pengumuman yang pertama terkait dengan program dari sekolah, yaitu penelitian bagi ibu bapak guru maupun para siswa yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran yang akan datang. Sedangkan pengumuman yang kedua, setelah selesai sosialisasi, akan dilanjutkan dengan eksamen yang akan dipimpin oleh tim CM. Baik Bapak Ibu dan teman-teman KBKL, kami akan memasuki sesi kedua, yaitu untuk memperkenalkan bagi yang belum kenal ya, e-resource, dan bagi Bapak Ibu guru, saya yakin pasti sudah mengerti. Demikian, terima kasih. Kami persilakan Bapak Vano untuk menyampaikan presentasinya. Baik, selamat siang, Frater. Selamat siang, Frater, Bapak Ibu pengurus yayasan,
Bapak Ibu guru staf karyawan dan teman-teman KKL. Saya Silvano Suryo Anggono. Saya akan membagikan bagaimana menggunakan e-resource Perpustakaan Nasional. Ya, jadi ini adalah salah satu layanan milik Perpustakaan Nasional dan dapat diakses secara gratis. Langsung saja saya akan bagikan tentang tutorial mengenai e-resource Perpustakaan Nasional. Jadi, apakah itu e-resource? E-resource itu dalam definisinya menunjuk pada semua bahan koleksi ya, seperti koleksi jurnal, buku, karya-karya referensi cetak yang dikonversi dalam bentuk elektronik yang membutuhkan akses komputer elektronik. Jadi akses komputer elektronik baik secara remote itu bisa menggunakan internet maupun secara lokal melalui komputer personal, mainframe atau perangkat mobile. Jadi jika tidak ada koneksi internet, tapi di dalam komputer atau perangkat mobile Anda ada file, itu sudah termasuk e-resource. Dan selanjutnya, apakah itu e-resource Perpustakaan Nasional? Yaitu Perpustakaan Nasional melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online, seperti jurnal, e-book, versi online lainnya. Dan dilanggan dengan tujuan supaya bisa diakses secara gratis oleh masyarakat. Mengapa dilanggan? Karena sebabnya penyedia terbitan elektronik membutuhkan biaya dan investasi untuk jasa pembuatan, pengembangan, serta perawatan untuk website yang digunakan. Jadi mereka tetap ada imbal balik seperti biaya untuk mengganti semua kebutuhan tersebut. Dan dalam hal ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia membantu kita dengan menyediakan anggaran untuk melanggan berbagai macam penyedia terbitan elektronik, jurnal dan e-library agar dapat diakses dengan mudah dan dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat. Siapa saja yang dapat mengakses? Tentunya setiap anggota yang terdaftar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan telah memiliki nomor anggota yang sah. Jadi nanti selanjutnya saya berikan bagaimana mendaftar untuk memiliki nomor keanggotaan di Perpustakaan Nasional tersebut. Bagaimana caranya? Kita dapat mengakses, ketik di Google Chrome atau di browser pencarian Anda, keanggotaan.perpusnas.go.id, akan muncul e-form yang nanti akan saya tunjukkan juga. Untuk memberikan data diri ya, data diri ini sesuai dengan data yang tersedia di identitas secara resmi yang tercatat di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil ya. Bisa melalui tautan daftar anggota yang tersedia di e-resource.perpusnas.go.id. Jadi kita bisa langsung menuju ke laman e-resource juga. Nah, seperti ini penggambarannya. Ini kita masuk ke laman e-resource.perpusnas.go.id dan di bawah login e-resource ada pilihan daftar anggota di bawah tombol masuk ini. Nah, ini diklik, jangan lupa dan jangan ragu untuk mengklik keanggotaan. Kemudian kita akan langsung menuju ke laman login keanggotaan. Tapi sebelum karena kita belum memiliki nomor anggota dan akun tersebut, jadi kita langsung saja menuju daftar menjadi anggota di bagian bawah ini. Daftar. Dengan klik daftar. Selanjutnya kita langsung diarahkan persyaratan pendaftaran. Ini sebenarnya di scroll sebenarnya bisa. Nanti jika Anda ingin mencoba, bisa di scroll ke bawah, tapi saya screen capture saja yang sifatnya pokok ya dan penting ya, persyaratan yang utama. Jadi di sini ada siswa SD, SMP, SLTA, jadi semua kalangan dari berbagai jenjang pendidikan dari mahasiswa dan umum, warga negara Indonesia, baik berdomisili di dalam maupun luar negeri. Itu untuk e-resource ya. Nah, ini nanti kita juga mengisi formulir pendaftaran ini secara online juga. Dan mencantumkan nomor telepon dan alamat email yang dapat dihubungi yang memang digunakan. Itu pokok-pokok yang saya berikan.
kepada Anda semua. Untuk pendaftaran anggota online ini, jadi setelah saya telah membaca, mengklik tautan ini, kita bisa melanjutkan ke pendaftaran. Di bawah tombol ini ada lanjutkan pendaftaran. Setelah klik lanjutkan pendaftaran, di bagian atas juga kita masih diwanti-wanti istilahnya untuk petunjuk pengisian form. Jadi benar-benar Perpusnas ini dan pada pengguna ya, pastikan data yang seperti yang saya sebutkan tadi sesuai kartu identitas yang berlaku dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jika memang identitas tersebut milik Anda dan memang digunakan untuk Anda, maka gunakan itu sebaik mungkin. Jika memang pernah mendaftar atau memiliki akun, bisa hubungi Perpustakaan Nasional RI. Nanti untuk masalah aduan dan kontak person bisa nanti saya juga akan sampaikan. Dan di form pendaftaran kita wajib mengisi dengan tanda bintang. Karena kalau kita tidak mengisi tersebut, maka kita perintahkan kembali untuk mengisi hingga akhirnya data tersebut valid. Nah, seperti ini gambaran formulir pendaftaran anggota. Ini di bagian atas ya, di bagian muka ada KTP dan NIK. Bagi teman-teman KKL yang belum memiliki KTP, bisa menggunakan NIK yang terdapat dalam kartu keluarga ya. Jadi minta mungkin ke walinya atau orang tua. Untuk password, ini saya jelaskan juga di sini sarankan angka dan huruf. Dengan kombinasi ini, password tersebut harus bisa diingat, tentunya bisa diingat dan mudah untuk diidentik dengan Anda ya. Jadi benar-benar memang mudah. Di form pendaftaran itu ada juga jenis keanggotaan, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Untuk siswa, jelas kita bisa menggunakan pelajar di kategori jenis anggota. Terus untuk pendidikan terakhir, karena kita ilmu di jalur SMA, maka ijazah terakhirnya bisa menggunakan ijazah SMP atau pendidikan terakhir SMP. Dan pilih pekerjaan pelajar. Kan untuk jenis anggota guru klik saya menyatakan data yang diisi benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada inputan yang lupa, maka otomatis dia akan kembali untuk memerintahkan Anda mengisi data yang belum lengkap tersebut. Nah, setelah selesai, kita akan diberikan nomor anggota, dan di sini kita juga diwanti untuk dicatat nomor anggota tersebut. Dan selalu mengingat password yang Anda buat tadi. Bisa dicetak jika tersedia printer. Kalau tidak bisa selesai atau mungkin bisa menggunakan alternatif lain seperti tangkapan layar atau menggunakan kamera handphone disimpan di galeri Anda. Ketika selesai, kita langsung diarahkan lagi menuju ke keanggotaan perpusnas.go.id. Jadi kembali lagi ke tadi. Jika sebelumnya kita menggunakan daftar menjadi anggota, sekarang kita menggunakan kolom nomor anggota, password, dan CAPTCHA. Nah, kenapa ada CAPTCHA? Karena CAPTCHA itu digunakan untuk memverifikasi akun Anda, supaya akun Anda itu juga valid tentunya. Bukan akun bot, jadi memang real ya, akun yang Anda gunakan. Nah, seperti inilah wujud keanggotaan online kita. Nah, keanggotaan online ini bisa digunakan untuk peminjaman atau koleksi baca juga di layanan Perpusnas. Tapi ini kita akan membahas tentang bagaimana mengakses e-resource saja. Jadi ini dipastikan saja untuk memastikan jika muncul seperti ini berarti nomor keanggotaan Anda atau akun anggota Anda sudah valid tentunya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke e-resource.
keanggotaan dan menggunakan password yang Anda input tadi. Lalu klik masuk. Seperti inilah, tautannya sudah ya di sini. Di resource nanti saya akan bagikan melalui chatroom file dalam format PPT tentunya. Nah, inilah akun kita yang sudah terdaftar di Perpusnas. Akun ini bisa kita ubah, bisa dimodifikasi dengan menambahkan foto profil atau kita bisa mengganti password jika lupa. Dan di bawah tampilan akun ini kita juga akan keterbitan apa saja. Ya, terbitan elektronik yang dilanggan Perpusnas itu ada 2 kategori, yaitu e-library, yaitu perpustakaan digital, sama seperti yang dibahas di sesi sebelumnya. Perpustakaan digital ini kebanyakan juga ada yang lokal dan buku-buku impor. Tapi jelas bisa kita download atau hanya bisa dipinjam. Terbitnya ada macam-macam tentunya. Dari menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah repository, yaitu untuk kumpulan jurnal dan dokumentasi berupa video teks, foto maupun video dokumen. Terbitan yang dilanggan oleh Perpusnas juga menyediakan, saya sudah meninjau beberapa itu, ada yang menggunakan video dokumenter. Jadi dan video dokumenter tersebut bisa di-download tentunya secara gratis. Foto dokumentasi juga tentunya bisa di-download, dan tentunya juga kita harus ingat pada kaidah tentang hak undang-undang hak cipta ya, jangan lupakan itu ketika mau men-share atau membagikannya ulang. Nah, inilah contoh yang saya berikan. Disarankan bagi pemula jika ingin mengakses repositori bisa menggunakan situs, bisa menggunakan terbitan Neliti. Neliti adalah rangkuman jurnal dari institusi perguruan tinggi di seluruh Indonesia, itu dirangkum dalam satu di repositori Neliti tersebut. Yang kedua, terbitan Balai Pustaka. Terus Indonesia Heritage sangat cocok apabila ingin belajar tentang kebudayaan, humaniora, dan ada SANO, itu adalah repositori untuk Universitas Andalas di Sumatera Utara. Mungkin ke depannya akan ada universitas-universitas lain yang bergabung. Ya, kita tunggu saja. Nah, untuk di ini lebih banyak terbit nasional. Yang saya sebutkan tadi ada jurnal dan juga e-book. Di sini ada berbagai macam, bisa mendownload e-book sesuai yang Anda inginkan. Jangan ragu-ragu untuk mengakses, karena akses tersebut sudah diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional. Jadi tanpa biaya ataupun tanpa harus registrasi ulang. Tentunya untuk mengakses tersebut, Perpustakaan Nasional juga tahu, nanti juga bisa digunakan untuk tutorial juga sebenarnya. Ya, pesan saya, ini mumpung gratis dan tentunya gampang, tidak dikenakan biaya sepeser pun dalam pendaftaran, registrasi, dan dalam mengaksesnya. Lebih baik, alangkah lebih baiknya jika kita memanfaatkan atau mengoptimalkan fasilitas e-resource Perpusnas ini. Menunjang atau kita registrasi, pastinya kita membutuhkan panduan dan bantuan apabila belum paham tentang bagaimana menggunakan e-resource Perpustakaan Nasional. Jadi di bawah ada, ini sudah saya beri panah, di bagian atas kanan ada panduan, dan kalau di bagian bawah ini juga ada tentang kontak person. Jadi memang sekali lagi kan bahwa Perpusnas sangat aware
terhadap pengguna, calon penggunanya, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ini panduan ya. Jadi panduan itu ada di sini, ada portal itu seperti petunjuk panduan portal itu sama seperti yang saya bagikan ini. Tutorialnya tidak beda jauh. Hanya saja tampilan yang digunakan adalah e-resource di zaman lampau sebelum di-upgrade ya. Jadi kemungkinan akan ada perbedaan tampilan dengan e-resource sekarang. Dan juga petunjuk penggunaan Sanmon yaitu memunculkan Perpustakaan Publik Indonesia web atau tautan tersebut di komputer Anda. Untuk e-resource yang tersedia, kita juga diberikan petunjuk mengenai cara mengaksesnya, karena setiap cara mengakses elektronik tersebut berbeda-beda, karena kebijakannya juga berbeda-beda. Maka bisa di panduan juga, di bagian langsung di-scroll ke bawah, bagaimana cara mengakses e-resource yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional, semuanya ada di situ. Untuk aduan, tadi juga di bagian bawah, tadi juga kita langsung menuju ke Puja Sintara, yaitu seperti layanan kontak person atau customer service Perpustakaan Nasional. Jam kerjanya Senin sampai Kamis jam 9 sampai setengah 4 sore, Jumat jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan hanya dilayani di jam kerja saja. Untuk hari libur nasional tidak dilayani. Dan diusahakan pesan email akan dibalas dalam waktu 1 kali 24 jam. Menggunakan email layanan referensi. Dan tautan ini bisa diklik untuk dikirim, untuk melalui via email. Aduan atau keluhan yang perlu Anda sampaikan. Selain email, kita bisa menggunakan live chat. Live chat ini menggunakan reservasi tentunya, jadi seperti menggunakan Zoom, jadi bisa menyampaikan keluhannya dan berlangsung secara real time. Oke, ya demikian materi yang saya sampaikan. Ini saya share dulu. Materinya saya share di chat ya, siswa teman-teman KKL. KKL, maaf. Ya, kalau dari ya saya perlu ada tambahan. Oh, library. Katakan, maaf makanya saya tidak bisa. Oh, ini ada pertanyaan tapi itu bisa dijawab dengan nanti ya. Ini juga di sesi sebelumnya, ini pertanyaan sesi sebelumnya. Nanti kita bisa urus. Promo Jupri, pertanyaannya. Oh ya, untuk data yang sebelumnya tentang NIS atau e-library, sebelumnya nanti kita akan kita inputkan ulang tentunya, karena saat ini masih dalam tahapan inputan, proses inputan ya tentunya. Untuk e-resource tadi tidak tersedia di Play Store ya, jadi hanya bisa diakses menggunakan komputer atau laptop. Untuk registrasi tentunya bisa menggunakan Chrome di handphone, di gawai telepon Anda, tapi tentunya untuk lebih baiknya menggunakan laptop. Dan konten-konten yang di e-resource Perpusnas tadi juga bisa di-download gratis ya, sekali lagi. Pertanyaan tentang e-resource Perpustakaan Nasional, tentunya sangat gampang juga sebenarnya. Saya yakin semua instansi kita
akademika di sini bisa mengaksesnya dengan mudah. Oh ya, untuk akun dari keanggotaan Perpusnas itu memang mohon maaf gangguan teknisnya tadi. Jadi untuk nomor anggota itu tidak bisa dirubah menggunakan kata-kata yang kita diinginkan, karena nomor anggota itu memang digunakan untuk mendata dan memang untuk validasi dari Perpustakaan Nasional untuk akun dari e-resource tersebut. Tapi akun tersebut bisa digunakan untuk peminjaman secara online juga. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tentunya e-resource ini sangat berguna ya untuk pembelajaran, terutama untuk teman-teman KKL untuk menyongsong terutama kelas 12 untuk menyongsong besok menghadapi perkuliahan tentunya membutuhkan referensi e-resource dari jurnal online maupun buku elektronik gitu. Oh ya, untuk Britannica tadi disebutkan bahwa ada saran dari saya, yaitu di e-resource disarankan untuk menggunakan Britannica Library, karena Britannica sudah membagi kategori berdasarkan umur ya, jadi menggunakan umur dan sesuai dengan, jadi ada 3 kategori, child, teen, dan adult. Dan itu membantu juga untuk menelusuri referensi secara mudah. Oh, keanggotaan PNRI itu untuk mengakses e-resource ini tidak perlu ya. Jadi ada pertanyaan, kok ada kartu anggota yang dibuat langsung di PNRI, itu sebenarnya tidak perlu. Ya, terima kasih Romo Viko atas bantuan jawabannya. Untuk saya jelaskan juga, kalau domisili di Jabodetabek, baiknya anggota PNRI bisa menuju ke gedung perpustakaan baik yang di Salemba maupun Medan Merdeka Selatan. Kalau semisal Bapak Ibu Guru, teman-teman KKL memang punya waktu ke sana, ya bisa digunakan untuk pembuatan kartu anggota secara fisik. Tapi untuk e-resource kita tidak perlu membutuhkan kartu anggota secara fisik, cukup menggunakan nomor registrasi dan password yang kita buat. Apakah ada lagi? Oh ya. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak Dalem. Terima kasih Bapak Vano yang sudah menyampaikan informasinya atau presentasinya. Frater, Ibu Bapak dan teman-teman KBKL. Demikian tadi sosialisasi dari Perpustakaan Kolose Loyola. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam menyampaikan sosialisasi ini. Apabila ada yang belum jelas, bisa menanyakan ke kami. Untuk sementara, kami fokuskan atau kita pusatkan ke emailnya Bapak Vano, yaitu silvanosuryo@loyola-smg.sch.id. Ada tambahan? Frater, Ibu Bapak dan teman-teman KBKL, sekali lagi saya sampaikan bahwa e-library kita
koleksi masih terbatas. Tapi kita akan terus mengusahakan untuk melengkapinya. Tapi buku yang atau koleksi yang dimaksudkan atau diinginkan itu semuanya saat ini masih dengan Kompas Gramedia. Jadi untuk yang lainnya menyusul. Pesan kami untuk para peserta, setelah selesai eksamen, kami mohon peserta untuk open kamera untuk foto bersama. Setelah ini ada eksamen. Demikian, terima kasih Pater, Frater, Ibu Bapak dan teman-teman semuanya. Kami percaya bahwa KBKL akan bisa menjadi insan yang adaptatif serta berimprovisasi selaras dengan kemajuan teknologi informasi. Tetap semangat, tetap sehat, semangat AMJG. Terima kasih, berkah dalam.